Karena memang kanker ini biasanya kalau sudah ada keluhan, contohnya jutek, itu sudah stadium akan ke akhir. I can feel you flowing through my veins, taking every part, there's no escape, 'cause I can't deny all of these feelings buried deep in. Jadi untuk kegiatan deteksi dini kanker itu ya, khususnya IPA sama dengan pap smear, itu memang sudah komitmen sejak 2014 ya. 2014 itu kan waktu pertama kali dicanangkan BPJS. Nah, dilakukan kali pertama yang pertama kali pada Hari Ibu waktu itu Desember 2014. Nah, hasilnya di klinik Unsil aja banyak yang positif. Jadi positif itu bukan positif kanker, tapi di tahap awal ada kemungkinan mengarah ke sana. Maka dilakukanlah praupaya, ada beberapa tahap. Dikonsulkan ke dokter obgyn. Nah, setelah dikonsulkan, insya Allah tuh sembuh. Yang terpenting si pasien edukasi bahwa kenapa ibu penyebab IPA itu apa, karena virus kan sangat mudah ya, kadang hilang, kadang ada lagi, dan tumbuh segala macam, stresnya juga. Pokoknya edukasi secara maksimal oleh ibu-ibu seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan kembali hasilnya, karena memang banyak yang positif, maka komit BPJS kegiatan deteksi dini ini akan dilakukan minimal setahun 2 kali atau setahun sekali. Biasanya kalau acara ibu-ibu kan Hari Kartini, Hari Ibu, atau Hari Pendidikan Nasional untuk guru, karena kan banyak kalangan wanita di guru itu. Nah, maka konsen di sana BPJS. Nah, kami klinik Unsil karena pernah bekerja sama sebelum ini ada BPJS, Unsil itu sudah bekerja sama dengan Leiden Belanda. Oh ya. Untuk deteksi dini. Di Indonesia universitas yang ditunjuk cuma 3, UI, Unsil, sama Udayana. Oh, di Indonesia? Iya, di Udayana. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa kok mereka menunjuk itu wilayahnya? Tapi ternyata hasilnya memang banyak yang sehingga positif tuh akhirnya setelah dilakukan sampai betul-betul penanganan yang yang terakhir, yaitu di cryo sebutnya, alhamdulillah nggak jadi kanker. Yang diprediksi akan mulai makin kemana-mana, mungkin efeknya dari sana, tapi alhamdulillah kembali sehat. Hanya itu nggak sekali, setelah cryo yang pertama kali, cryo yang kedua kali, baru akan dinyatakan apakah sel-selnya sudah mati. Kan lebih ke nyeri, ini nggak ada keluhan, nggak ada nyeri, nggak ada perasaan beda dari yang normal biasa, karena memang kanker ini biasanya kalau sudah ada keluhan, contohnya jutek, itu sudah stadium akan ke akhir. Jadi nggak bisa, aduh Neng takutnya aduh nanti dibuka sakit, pakai alatnya dimasukkan dan lain sebagainya. Bu, lebih takut kalau ibu tidak pernah tahu kondisi rahim ibu, karena resiko wanita 2, kanker rahim dan kanker payudara. Udah itu aja. Karena kenapa resikonya di situ? Karena itu bagian-bagian yang sensitif, karena dia menyusui, karena dia juga melahirkan, karena dia juga menstruasi. Itu udah kodrati, makanya dibikin happy, dibikin seneng, toh itu untuk kebaikan. Gitu. Kalau sekarang kedeteksi, insya Allah langsung bisa dilakukan terapi. Tapi kalau sudah kena betul ini positif, stadium kankernya positif, itu bukan lagi terapi yang lain-lain. Itu harus kemo, sehingga kalau sudah kemo, itu semuanya kena. Kalau ini emang nggak bagiannya itu. Kalau flu ya flunya aja gitu loh ya. Kalau batuk ya batuknya aja, nggak perlu yang lain. Efek dari kemoterapi, satu rontok, kulitnya menghitam, karena mati sel-selnya deh. Kebayang nggak kalau sel-selnya mati, sementara sel-sel yang lain kan nggak boleh dibikin mati, karena nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan, maka mau tidak mau
secara medis yang saat ini penanganan yang terbaik yang mungkin bisa membantu untuk memperpanjang usia sehatnya ya seperti itu, nggak ada pilihan lain. Kalau untuk sasaran berarti IVA Pap Smear ini dipastikan untuk mereka yang sudah menikah. Oh iya. Ya, jadi kalau mahasiswa sudah menikah boleh cek Pap Smear. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dengan kondisi sekarang gaya lifestyle-nya ya, mahasiswa selama mereka mau open kepada tenaga kesehatan, maka kita akan bisa. Gimana caranya bagi yang pernah merasa atau punya hal lain, oh saya belum menikah, tetapi saya mungkin, nah itu harus memang diupayakan kita gali, kita pendekatan, kita adakan penyuluhan. Mulai keluhan, mulainya perempuan, kalau mensnya begini, itu kan bagaimana pendampingan antara tenaga kesehatan dengan pasien, dengan peserta, dengan mahasiswa yang seperti itu. Faktor-faktor lainnya ada, hanya yang pertama itu dulu. Bagi yang sudah menikah, ada dimungkinkan virus datang dari situ. Iya, kenapa? Karena sudah tatkala sudah menikah, sudah melakukan hubungan, maka dikatakan organ tubuhnya sudah produktif dan sudah secara hormon maksimal. Nah, tatkala itu terjadi, antara proses melahirkan, proses setelah melahirkan itu ada resiko. Kenapa? Karena pernah terjadi sesuatu, melahirkan rahimnya pernah terjadi sesuatu, terus berhubungan rahimnya terjadi sesuatu dan lain sebagainya. Itu menyebabkan butuh treatment. Kalau ibarat rambut di salon, dikrembat, sama bagian yang bawah juga. Hanya makanya apakah gayanya, caranya, namanya harus diganti supaya ayo Bu, kapan mau di salon? Maksudnya di IVA, di Pap Smear. Ya juga, karena emang betul. Karena kemarin pas ngobrol dengan ahli-ahlinya, Neng, kalau udah dilakukan terapi, meskipun tidak ada apa-apa, itu bagus lagi, bersih lagi, mulus lagi, katanya gitu. Oh gitu ya dok ya? Iya, gitu. Duh jadi penasaran. Tapi, nah biasa kayak gitu, karena kan menyangkut organ-organ yang memang dalam, ya internal, sehingga kadang ada sungkan, takut, cemas karena tidak mengerti dan tidak paham. Allah, kalau masyarakat, ibu-ibu, para wanita sudah tahu bahwa mereka beresiko dan bisa dicegah dengan cara ini, akan lebih banyak. Sama seperti halnya program KB, ya kan? Masyarakat sekarang nyari sendiri, datang sendiri, nggak usah diketokin pintu, ayo Bu suntik KB, enggak. Nah dengan itu mudah-mudahan semuanya bisa dijalani. Memang ada hal-hal yang memang harus disampaikan. Ibu, ini kok kondisinya begini-begini. Nanti ada yang sebutnya personal hygiene. Jadi itu tuh sebutnya kesehatan pribadi. Kalau perempuan yang ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, kenapa sih perempuan harus begini? Biasanya kalau yang cuek ya, kalau anak ada yang cuek, aku mah gini aja, aku mah gini aja, karena dia nggak ngerti. Kalau itu berefek kesehatan, saya yakin mereka akan well prepared, akan baik ya nggak, cara persiapannya dan lain sebagainya. Seperti halnya jangan nunggu pas mau udah menikah, udah mau hamil, baru well, gitu. Sementara ibaratnya sayang waktu yang sebelum-sebelumnya pada saat mereka mulai usia 20 sudah mulai produktif, seperti itu. Gak boleh kayak dulu cuek karena memang cuma ngurusin diri sendirinya dan sebagainya. Ada hal-hal yang lain karena akan menyangkut ke tugas dia ibu kepada suami. Bagaimana cara ke suami agar waktu terjadi hubungan tidak ada infeksi, tidak ada virus dan lain sebagainya. Jadi memang harus diawali dengan niat yang baik dan dengan ilmu pastinya, seperti itu. Insya Allah kalau dengan itu dilakukan nggak ada masalah. Tes IVA dan Pap Smear ini bukan hanya berguna untuk mencegah risiko kanker serviks, tapi juga sebagai deteksi dini. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sungkan untuk mengkonsultasikan kesehatan Anda, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan di episode selanjutnya kami akan berbagi informasi tentang proses dan prosedur dari IVA dan Pap Smear itu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.